Hari pertama kerja di perusahaan baru, Lina, seorang cleaning service berusia 24 tahun, merasa canggung. Dia berdiri di depan cermin, memperbaiki dasternya dan merapikan rambutnya yang tergerai. Hal ini bukan karena ingin terlihat menarik bagi bosnya, Raka, tetapi lebih karena dia ingin memberikan kesan profesional. Ketika dia memasuki gedung perkantoran megah itu, aroma kopi menyambutnya. Dengan semangat, dia mulai membersihkan ruang lobi yang megah. Saat dia sedang menyapu, dia melihat sosok tampan masuk. Dengan pakaian formal yang rapi dan aura percaya diri, Raka, CEO perusahaan, berjalan menuju ruang kerjanya. Lina merasa jantungnya berdegup kencang, dan tanpa sadar, sapu yang dipegangnya terjatuh. Raka menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Lina. Senyum kecil menghiasi wajahnya. "Hai, kamu pasti baru di sini," kata Raka dengan suara hangat. Lina tersenyum gugup, gemetar di tempatnya. "Ya, saya baru mulai kemarin." Percakapan singkat itu membuat Lina merasa seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Raka melanjutkan langkahnya, tetapi Lina tetap terpaku di tempat, merasakan perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia kembali melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikiran tentang Raka menghantuinya sepanjang hari. Hari-hari awal bekerja terasa melelahkan, tetapi Lina merasa bersemangat. Dia melihat Raka lebih sering, dan setiap kali mereka bertemu, hatinya berdebar. Ketika dia melakukan pekerjaannya, Lina sering mendengar suara Raka berbicara dengan klien. Dia menyadari bahwa Raka adalah seorang pemimpin yang cerdas, berbicara lancar dengan percaya diri. Suatu hari, saat Lina sedang membersihkan ruang rapat, dia mendengar Raka memberikan presentasi. Kata-katanya memotivasi semua orang di ruangan itu. Lina berpikir, dia sangat luar biasa. Momen itu membuka matanya akan sebuah realisme. Dengan pekerjaan yang dia lakukan, dia mungkin tidak pernah bisa memiliki hubungan lebih dekat dengan Raka. Namun, perasaan itu semakin dalam, dan Lina berusaha untuk tidak memikirkannya terlalu jauh. Setelah presentasi, Raka memberi pujian kepada timnya. "Saya tahu kita semua bekerja keras. Saya sangat menghargai usaha kalian." Lina merasa bangga meskipun dia bukan bagian dari tim yang presentasi. Kembali ke ruangannya, dia tersenyum dan terus menyapu, membayangkan apa rasanya jika Raka menyanjungnya. Lina memulai harinya dengan semangat saat dia mengetahui dia ditugaskan untuk membersihkan ruang rapat sebelum presentasi penting yang akan dipimpin oleh Raka. Dia memastikan semuanya bersih dan rapi sebelum para peserta datang. Saat Raka masuk ke ruangan, Lina merasakan jantungnya berdegup kencang. Raka terlihat serius saat memeriksa proyektor. Ketika dia selesai membersihkan, Lina ingin mengucapkan semangat, tetapi kata-kata itu seolah tertahan di kerongkongannya. Raka menoleh dan menyadari kehadirannya. "Terima kasih telah menyiapkan semuanya, Lina," katanya dengan senyum. Lina berusaha mengontrol suaranya agar tidak bergetar. "Sama-sama, Raka. Semoga presentasinya berjalan lancar." Dan saat presentasi dimulai, Lina diam-diam mengamati Raka dari luar pintu. Dia melihat bagaimana semua mata tertuju padanya, dan Lina bangga mengetahui bisa memberikan kontribusi kecil dari pekerjaan yang dia lakukan. Setelah Raka menyelesaikan presentasi, dia kembali ke ruang bersih. "Bagaimana menurutmu, Lina?" tanya Raka. Lina sangat senang mendengarnya. Ini adalah kesempatan emas baginya. "Saya rasa itu sangat mengesankan," jawabnya, mengerahkan seluruh keberaniannya. Raka mulai mengenali Lina dengan lebih dekat. Dia sering melihatnya bekerja dengan tekun. Suatu ketika, dia memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengan Lina. Raka datang ke area kerja Lina, sambil membawa secangkir kopi. "Apakah kamu suka kopi?" tanyanya. Lina sangat terkejut, tetapi langsung menjawab, "Iya, saya suka sekali."
Mereka mulai berbicara tentang kopi dan rutinitas masing-masing. Raka ternyata memiliki kebiasaan bangun pagi untuk menikmati kopi sambil membaca berita. Lina terinspirasi, saya biasanya hanya minum kopi cepat sebelum pergi bekerja, ungkapnya. Raka tersenyum, ngomong-ngomong, ada benarnya juga untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan menikmati hidup. Setiap detik mereka berbicara, Lina merasa hatinya meleleh. Raka berbagi kisah perjalanan kariernya dan bagaimana dia berjuang untuk mencapai posisinya saat ini. Kita semua punya pilihan dalam hidup, katanya. Setiap keputusan bisa mengubah segala sesuatu. Lina mencatat hal ini dalam pikirannya, menyadari bahwa Raka bukan hanya bos yang karismatik, tetapi juga inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Hari itu, Lina melihat Raka bersiap untuk presentasi mingguan dengan antusias. Saat setelah rapat, dia teringat cepat suatu detail yang bisa membuat presentasi Raka lebih baik. Tanpa ragu, dia menghampiri Raka ketika dia menyusuri lorong. Raka, maaf mengganggu, tetapi saya pikir jika Anda menambahkan grafik itu bisa lebih menarik. Raka tampak terkejut, tetapi terkesan. Saran yang bagus, Lina. Terima kasih. Kejadian ini semakin mendekatkan mereka. Raka mulai memperhitungkan kontribusi Lina. Momen ini meninggalkan kesan mendalam bagi mereka berdua. Lina merasakan getaran baru dalam hubungan mereka, sementara Raka mengapresiasi keberanian dan logika yang dimiliki Lina. Namun, Lina tetap terjebak antara hal yang seharusnya dan keinginannya yang semakin mendalam. Perusahaan mengadakan perayaan kecil untuk merayakan pencapaian tim. Semua anggota tim diundang, termasuk Lina. Dia merasa ragu untuk pergi tetapi keputusan untuk menghadiri perayaan itu diambil dengan berat hati. Raka, sebagai bos, adalah host acara. Lina membulatkan tekadnya untuk tampil dengan percaya diri. Saat Lina tiba, suasana ceria menyambutnya. Dia berbincang dengan rekan-rekannya, tetapi pandangannya selalu tertuju pada Raka, yang tampak sangat bersinar di tengah keramaian. Dia melihat Raka berbicara kepada pihak manajemen, dan saat Raka ikut ambil bagian dalam nyanyian karaoke, Lina tidak bisa menahan tawa. Raka memancarkan energi positif yang membuatnya sangat menawan. Dia merasakan kecemburuan ketika melihat Raka dikelilingi oleh beberapa wanita, tetapi Lina mencoba untuk tidak memikirkannya. Ketika malam semakin larut, mereka mulai mengetahui sisi baru satu sama lain. Dan di akhir malam, Raka mengajaknya berdansa. Di bawah suhu dingin, Lina merasa seolah seluruh dunia menghilang. Setelah perayaan, Lina terus melanjutkan pekerjaannya, tetapi dia mulai merasa energinya berkurang. Raka, yang sudah menemukannya di tengah keramaian, mendekatinya. Kamu tidak harus terasa berat hanya karena pekerjaan ini, ungkap Raka dengan lembut. Lina terkejut tetapi merasa ada kedekatan. Raka kemudian menawari Lina secangkir kopi, dan mereka duduk di teras kafe kecil yang terletak di dekat kantor. Percakapan menjadi lebih mendalam. Raka bercerita tentang impiannya saat kecil untuk menjadi seorang filmmaker, tetapi harus memilih jalan bisnis untuk bertahan hidup. Lina merasa terhubung dengan kisah Raka, membagikan impiannya untuk menjadi desainer interior. Mereka berdua bercanda hingga tanpa sadar waktu berlalu. Raka terkesan dengan ketekunan dan rasa percaya diri Lina. Dia menanyakan saran desain interior, yang merupakan hal baru bagi Lina. Mereka berbagi tawa dan momen itu menjadi sangat berharga. Selanjutnya, perasaan Lina tumbuh semakin kuat saat keduanya bertukar pikiran. Suatu akhir minggu, Lina mengunjungi supermarket untuk berbelanja. Dia sedikit terkejut ketika melihat Raka di lorong yang sama. Raka tersenyum dan menghampiri Lina. Ternyata kita bisa bertemu di luar pekerjaan, katanya. Mereka mulai berbincang, dan Lina merasa lebih nyaman kali ini. Raka berbagi pandangannya mengenai kehidupan dan berbelanja.
Aku lebih suka pergi berbelanja saat tidak banyak orang, katanya sambil tertawa. Lina merasa senang mendengarnya. Akhirnya, mereka berbagi cerita pribadi lebih banyak dengan santai. Raka mengungkapkan tentang kebiasaannya berolahraga dan menyukai hiking. Mungkin kita bisa hiking bersama suatu hari, usul Lina, agak malu sendiri. Raka tersenyum dan berkata, itu ide yang bagus. Aku akan menghubungimu. Lina merasa optimis dan bersemangat saat mereka saling berpandangan. Ini adalah langkah baru dalam mengenal satu sama lain di luar lingkungan kerja. Hari-hari berlalu, dan Lina melihat Raka tampak semakin tertekan. Proyek besar yang sedang dikerjakan mulai mengalami tantangan serius. Suatu malam, Lina memperhatikan Raka yang masih berada di kantornya, menarik napas panjang dengan jelas terlihat kelelahan. Lina berbisik di antara rekan kerjanya, apakah kita bisa membantu Raka? Mereka sepakat untuk membantu membersihkan dan menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Malam itu, Lina pun menyajikan secangkir teh untuk Raka setelah mendengar keluh kesahnya. Rasa teh ini membantu menenangkan, tanya Lina. Raka tersenyum, mungkin ya, sudah lama aku tidak berkumpul dengan orang-orang. Lina menaruh kelebihan tenaga dan waktu yang dimiliki untuk membantu Raka, dan itu berbuah ketika dia mendengar tantangan dan harapan yang diungkapkan oleh Raka. Momen ini menyentuh Raka, dan mereka mulai menunjukkan rasa saling memiliki. Lina bertanya tentang prinsip dasar dalam kehidupan Raka, dan Raka menjawab, aku percaya kendali atas harapan dan tekad adalah kunci untuk mencapai yang diinginkan. Raka dan Lina semakin akrab. Sekali lagi, Lina merasakan perasaan bercampur antara harapan dan keraguan. Ada suatu malam ketika rekan-rekannya mulai berspekulasi tentang ketertarikan Raka kepada Lina, dan itu membuat Lina bingung. Apakah mungkin ini hanya perasaanku? Pikirnya. Ketika peringatan untuk presentasi mendekat lagi, Raka terlihat lebih fokus tetapi lelah. Raka meminta Lina untuk membantunya mempersiapkan presentasi. Ketika bekerja sama, perasaan Lina semakin sulit untuk ditahan. Pada saat yang sama, dia juga mencuri pandang ketika Raka serius memikirkan beberapa strategi penting. Di akhir malam, Lina memecahkan ketegangan dengan mengatakan, Raka, saya tahu kamu berusaha keras. Kami semua percaya padamu. Raka merasa terharu. Dia menatap Lina dan berkata, terima kasih. Kata-katamu sangat berarti bagiku. Tetapi semakin mendekat, hati mereka berdua mengalami pertarungan emosional. Pagi yang cerah menandakan hari yang baik. Raka berbagi sesi pujian di depan tim, dan ketika tiba giliran Lina, Raka mengambil kesempatan untuk menyebutkan betapa pentingnya kontribusi Lina. Lina selalu memastikan ruang kerja kita bersih dan nyaman, kata Raka, membuat semua mata tertuju pada Lina. Jantung Lina berdebar, dan dia mengacungkan jari ke arah Raka. Terima kasih, tetapi saya hanya melakukan pekerjaan saya. Tapi Raka melanjutkan, kita tidak bisa mengabaikan kerja keras siapapun di tim ini. Raka mengungkapkan terima kasihnya, dan Lina merasa bahagia, tetapi juga tidak ingin terlalu berharap. Setiap pujian Raka membuat Lina semakin bersemangat, tetapi dia tidak bisa mengabaikan rasa cemas tentang perasaannya yang semakin dalam. Malam itu, Lina pergi ke rumah dengan perasaan yang penuh semangat, tetapi di sisi lain, masih ada kesedihan saat dia harus berjuang dengan rasa ketertarikan yang kian besar. Dengan rasa sakit yang menggerogoti dirinya, Lina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Raka dan mengungkapkan perasaannya. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Lina mengumpulkan keberanian. Dalam keadaan bergetar, dia berkata, Raka, bisa kita bicara sebentar? Mereka berjalan ke jalan sepi dekat gedung. Lina menelan ludahnya dan melanjutkan, aku tahu kita memiliki batasan antara bos dan karyawan, tetapi aku harus jujur, aku menyukaimu. Raka tampak terkejut selama beberapa detik sebelum tersenyum.
Kamu berani mengatakannya, Lina. Aku tidak tahu cara menjawab, kata Raka. Keduanya berdiri di bawah cahaya lampu jalan, merasakan ketegangan yang menyesakkan. Raka terdiam, dan saat Lina mulai merasa terpuruk, Raka bilang, kamu tidak perlu merasa tertekan. Kamu adalah sosok yang luar biasa, dan aku sangat menghargaimu. Setelah mengungkapkan perasaan, Raka mulai menjauh. Lina merasa bingung. Raka terpaksa menyimpan jarak, merasa tidak bisa memberikan harapan. Hari demi hari, Lina bekerja dengan sedih dan kesepian. Sepertinya hubungan mereka mulai menjauh, dan Lina harus lebih fokus pada pekerjaannya. Suatu pagi, Lina keberatan saat salah satu rekan kerjanya menanyakan tentang hubungan mereka. Tidak ada apa-apa, jawabnya dingin. Dia merasa terbebani oleh emosi dan mulai mengurangi interaksinya. Hari-hari berlalu, dan patah hati menyergap ketika Lina melihat Raka tersenyum saat berbincang dengan seorang kolega baru yang terasa memisahkan mereka. Lina merasa menyesal telah jujur tentang perasaannya. Semakin dia berusaha menjauh, semakin terluka dia. Di malam hari, dia sering merenung, merindukan persahabatan yang mereka miliki sebelumnya. Lemari dalam hati terasa disesaki rasa pedih ketika bertemu Raka di kantor. Beberapa minggu berlalu dan Raka tetap menjaga jarak. Akhirnya, Lina merenungkan untuk mengambil tawaran pekerjaan di tempat lain. Saat mengemasi barang-barangnya, Raka datang tidak terduga. Dengan napas terengah-engah, dia memanggil, Lina, tunggu. Dia sangat terkejut, dan saat melihat Raka datang, semuanya terasa kacau. Raka menatap Lina dan berujar, aku minta maaf jika aku membuatmu merasa salah. Seharusnya aku tidak menjauh. Raka berbagi rasa kesedihan dan kesulitan yang dirasakannya setelah pengakuan Lina. Dia tidak ingin menghancurkan hubungan yang mereka bangun. Raka melanjutkan, aku juga punya perasaan yang sama padamu, tetapi aku tidak tahu bagaimana mencampurkan urusan kerja dan cinta. Sekarang, aku berusaha untuk mengakui bahwa aku tidak bisa kehilanganmu. Kedua hati mereka berduka, tetapi kini seperti ada harapan baru. Setelah perbincangan tersebut, Lina dan Raka sepakat untuk memberikan satu sama lain kesempatan. Raka memberikan dukungan penuh kepada Lina, berjanji untuk membantu apapun yang ia butuhkan. Dengan perasaan dukungan dari Raka, Lina merasa lebih percaya diri untuk mengejar impiannya sendiri. Selesai bekerja, mereka mengambil kesempatan untuk berkumpul di kafe favorit mereka, bercerita tentang harapan dan masa depan. Raka menjelaskan bagaimana dia ingin membangun perusahaan yang bisa memberdayakan orang-orang. Lina pun membagikan keinginannya untuk memulai karir di desain interior. Kesadaran baru di antara mereka mengubah persahabatan mereka menjadi cinta yang mendalam. Dengan saling mendukung, mereka berkomitmen untuk menjaga hubungan ini sambil tetap profesional di tempat kerja. Keberanian mereka untuk mengeluarkan keadaan memunculkan cinta yang tumbuh perlahan, dan sekarang mereka tahu bahwa cinta dalam